Jiwa terpilih. Ada sesuatu yang sangat besar dan mengerikan sedang terjadi diam-diam di balik pintu tertutup saat ini. Jika sosok praktisi ini benar-benar berakhir, satu komunitas besar akan kehilangan kekuatan, pengaruh, serta perlindungan yang selama ini menaungi mereka. Ketika napas terakhir itu tiba, getarannya akan mengguncang hingga ke setiap sisi gelap yang terhubung dengan pekerjaan mereka. Orang yang menulis surat itu dialah sosoknya. Sosok yang dilatih, sosok yang seharusnya menjatuhkan Anda. Namun alih-alih menuntaskan misi, ia justru memutuskan untuk membakar seluruh operasi dari dalam. Ingin tahu seperti apa kekuatan sejati itu? Cahaya dalam diri Anda begitu kuat hingga orang yang dikirim untuk menghancurkan Anda malah memilih kebenaran. Ia tidak sanggup melakukannya. Ia terlalu dekat, hingga akhirnya melihat siapa diri Anda sebenarnya dan hal itu menghancurkan pola pikir serta program yang ditanam padanya. Sekarang, semuanya sedang ditulis manual dengan tangan, karena jejak digital mudah dihapus. Jumlah korban dicatat satu persatu ya. Ada korban. Beberapa orang mencoba keluar dari organisasi ini, namun tidak pernah berhasil. Terlalu banyak yang tidak selamat. Ini bukan kelompok kecil yang berpura-pura berperilaku spiritual. Ini adalah kelompok tertutup yang terstruktur, dengan koneksi pada pihak-pihak berpengaruh yang memilih untuk tutup mata. Pimpinannya adalah seorang praktisi, dengan kemampuan memanipulasi persepsi hingga ke tingkat yang sulit dipercaya. Mari saya jelaskan tentang praktisi ini. Karena memahaminya, berarti memahami mengapa kepergiannya begitu berdampak besar. Sosok ini bukan sekadar tidak sehat. Ia sedang mengalami kembalinya setiap konsekuensi dari tindakan gelap yang pernah dikirimkannya. Praktisi ini memiliki keahlian khusus. Ritual yang diarahkan untuk mempengaruhi rasa kasih sayang, memelintir energi hingga menjadi parasit, serta teknik untuk melemahkan pusat kekuatan diri seseorang dan menguras cahaya batin yang polos dan kreatif cahaya yang mungkin telah Anda lindungi sepanjang hidup. Itulah yang mereka incar. Energi murni yang, ketika diselewengkan, menjadi bahan bakar bagi praktik tergelap. Dan praktisi ini adalah yang paling mahir melakukannya, yang paling dicari, paling dibayar, dan paling sulit ditandingi. Di dalam dirinya, terdapat semacam ruang terbuka, secara energi bukan kiasan yang dipelihara selama puluhan tahun. Seolah-olah sebuah lubang hitam yang menghubungkan dunia ini dengan sesuatu yang lebih rendah, lebih lapar, dan hidup dari cahaya yang dicuri. Setiap ritual dan manipulasi mengalir melalui ruang itu, menarik kekuatan dari sumber yang kebanyakan orang bahkan tidak mampu rasakan keberadaannya. Ia adalah saluran, penghubung, jangkar energi yang menahan seluruh struktur kekuatan organisasi ini. Jika ia hilang, semuanya runtuh. Pelindungnya menghilang, tirainya terbuka, dan tiba-tiba, semua orang dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Anda adalah target utama mereka. Kebahagiaan Anda dipelajari, karena seseorang ingin menggunakan energi itu sebagai senjata. Masa kecil Anda dianalisis untuk mencari celah luka yang bisa dibuka paksa. Cara Anda memutus pola negatif hidup dipelajari, karena mereka ingin menjebak Anda dalam siklus baru. Proses pemulihan diri Anda diamati, karena kemampuan Anda mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, membuat mereka terobsesi untuk menemukan cara membalikkannya. Bagaimana Anda mencintai dan menghargai diri sendiri pun didokumentasikan, karena seseorang ingin memecahkan kode pelindung alami Anda. Lalu serangan itu datang bertubi-tubi. Gangguan mimpi, tekanan energi, upaya melemahkan hati, serta pengaruh gelap yang bertujuan menguras kekuatan hidup Anda saat Anda beristirahat. Namun satu persatu, semuanya kembali kepada sumbernya. Setiap upaya gagal, Anda tahu alasannya? Perlindungan dalam diri Anda bukan hanya berasal dari pikiran positif atau afirmasi baik. Ada kekuatan yang menjaga Anda, kekuatan yang tidak bisa disentuh oleh praktik gelap apapun. Sebagian dari Anda berjalan dengan perlindungan leluhur yang begitu tua dan begitu dalam, hingga energi gelap pun memilih mundur saat melihatnya. Ada juga di antara Anda yang memiliki getaran begitu terang dan harmonis, sampai energi kelam tidak berani mendekat. Sebagian lagi membawa cahaya kesadaran yang begitu murni, sehingga tidak ada serangan apapun yang diarahkan kepada energi tersebut dapat berhasil. Ada pula yang dilindungi oleh kekuatan bumi itu sendiri, karena Anda telah menghormatinya, menjaganya, dan bumi pun menempatkan pelindung di sekitar Anda, pelindung yang tidak mampu ditembus oleh para praktisi yang berniat buruk. Perlindungan Anda bukan teori, bukan sugesti. Perlindungan Anda nyata dan menyeluruh. Setiap serangan yang gagal mengenai Anda kembali kepada pengirimnya dengan konsekuensi berlipat. Itulah alasan praktisi itu kini terbaring di rumah sakit.
itulah mengapa tubuhnya mulai melemah. Energi destruktif yang ditujukan ke hati Anda berbalik seperti bumerang dan kembali menghantam sumbernya. Energi kehidupan Anda menjadi target untuk dikuras, tetapi arusnya berbalik dan justru menguras sang praktisi. Mereka mencoba menutup hati Anda dengan rasa takut, namun justru hati mereka sendiri yang gagal bertahan. Inilah konsekuensi yang terjadi secara nyata. Inilah yang terjadi ketika seseorang menyerang individu yang tidak seharusnya disentuh. Mereka tidak hanya gagal, mereka terkena dampaknya sendiri. Setelah bertahun-tahun mengirim energi gelap kepada cahaya, setelah puluhan tahun menjadi saluran bagi frekuensi rendah, tubuh manusia tidak lagi mampu menahannya. Wadah manusia tidak dirancang memuat bayangan sebesar itu. Pada akhirnya, ia akan retak. Dan saat ini, retaknya sedang terjadi. Izinkan saya gambarkan apa yang terjadi ketika sang praktisi itu wafat. Pertama, ruang energi di dalam dirinya tertutup selamanya. Semua entitas atau energi yang selama ini menggunakan dirinya sebagai jalur masuk kehilangan akses. Aliran energi gelap yang selama ini mengalir ke komunitas tersebut terputus pada sumbernya. Ritual dan pengaruh yang selama ini menutupi kebenaran mulai menghilang. Orang-orang yang sebelumnya kebingungan mulai sadar. Ingatan yang dulu kabur mulai menjadi jelas. Alasan yang dulu terasa masuk akal tiba-tiba terasa kosong. Ini akan terasa seperti kabut yang terangkat dari seluruh komunitas yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka hidup dalam kabut. Kedua, para pemimpin kehilangan kewibawaannya. Bukan jabatannya, bukan gelarnya, tetapi pengaruh halus yang membuat orang mengikuti mereka. Saat ini, ketika mereka berbicara, ada kekuatan tak terlihat yang mendukung kata-kata mereka. Kekuatan itu bersumber dari ruang energi praktisi tersebut. Ketika saluran itu tertutup, para pemimpin ini berubah menjadi orang biasa dengan kemampuan membungkus narasi. Karisma mereka akan terlihat sebagai manipulasi. Rasa percaya diri mereka akan terbaca sebagai kesombongan. Bahasa spiritual, mereka akan terdengar hampa. Orang-orang akan bertanya-tanya, bagaimana mereka dulu bisa begitu mudah terpengaruh. Ketiga, jejak aliran dana menjadi terlihat. Organisasi ini selama ini memindahkan uang dengan cara yang dirancang agar tidak mencurigakan. Donasi diklaim untuk bantuan. Biaya dikenakan atas layanan pengembangan diri. Iuran khusus ditagihkan untuk ajaran tingkat lanjut. Semuanya dialirkan melalui akun dan struktur yang dibuat untuk menyamarkan tujuan akhirnya. Namun, tirai finansial terhubung dengan tirai energi. Saat pelindung praktisi runtuh, pola aliran uang mulai terlihat jelas. Catatan-catatan yang dulu dikubur mulai muncul ke permukaan. Transaksi yang sebelumnya terlihat wajar kini menimbulkan tanda tanya. Para penyelidik yang dulu diarahkan untuk membiarkan hal ini berlalu, tiba-tiba tidak lagi mampu mengabaikannya. Keempat, jasad mulai ditemukan. Tidak semuanya. Beberapa orang yang menghilang akan tetap tidak pernah kembali. Namun cukup banyak bukti yang akan muncul untuk menunjukkan pola. Kesaksian demi kesaksian akan muncul dan mulai menyambungkan potongan-potongan cerita. Penulis surat itu mengetahui nama-nama terkait. Kisah-kisah telah diketahui. Catatan mengenai siapa yang hilang bukan karena kebetulan, dan siapa yang meninggal tetapi disamarkan sebagai penyebab alami, sudah terdokumentasi. Saat surat itu dikirim, saat dokumentasi itu dipublikasikan, penyelidikan yang seharusnya terjadi sejak lama akhirnya akan dimulai. Pihak berwenang yang dulu memilih menutup mata karena sebagian dari mereka terlibat tidak lagi dapat mempertahankan sikap itu. Tekanan dari luar akan memaksa pertanggungjawaban. Kelima, semuanya akan menyebar dengan cepat. Ini adalah jenis pengungkapan yang meluas bagaikan api di media sosial. Tangkapan layar, kesaksian para penyintas, bukti video, dokumen yang menunjukkan penutupan kasus. Dampaknya akan sangat besar. Bukan hanya berita lokal, pengungkapan ini bisa tersebar secara nasional bahkan internasional, tergantung seberapa dalam korupsi yang terlibat. Organisasi tersebut akan mencoba melakukan pengendalian kerusakan. Penulis surat akan dicap sebagai tidak stabil. Akan ada klaim bahwa ini hanyalah kebohongan dari mantan anggota yang kecewa. Segala jenis manipulasi akan digunakan, tetapi tidak akan berhasil. Ketika cahaya mengungkap sisi gelap itu tidak bisa disembunyikan kembali. Jika ini menyentuh hati dan pikiran Anda, sebarkan pesan ini agar lebih banyak orang yang perlu mendengarnya dapat menerimanya. Ketika seorang praktisi menjadi pusat dari seluruh struktur kekuatan sebuah organisasi, orang tersebut bukan sekadar anggota. Ia adalah sumber energi, baterai hidup, penggerak yang membuat semuanya tetap berjalan. Praktisi ini bukan hanya bekerja untuk organisasi-organisasi itu bisa berfungsi karena dirinya.
Setiap ritual yang dilakukan oleh praktisi tingkat bawah meminjam energi dari ruang dalam diri orang ini. Setiap manipulasi yang dilakukan para pemimpin diperkuat melalui dirinya. Setiap pelindung yang menutupi organisasi agar tidak terbongkar dipertahankan oleh energi yang terus ia pancarkan. Pikirkan apa arti semua itu. Bertahun-tahun mempertahankan jalur energi menuju dimensi rendah. Puluhan tahun menjadi saluran bagi entitas atau energi yang hidup dari ketakutan dan rasa sakit. Tak terhitung banyaknya ritual yang dikirimkan ke dunia, masing-masing membutuhkan energi untuk tetap aktif. Praktisi ini membakar energi kehidupannya dengan kecepatan yang akan menghabisi banyak orang dalam waktu singkat. Namun pekerjaan itu terus berjalan, karena imbalannya besar, karena penghormatan dalam organisasi kuat, karena keyakinan bahwa dirinya tidak bisa disentuh, dan mungkin juga karena kekuatan itu sempat memberikan rasa kenikmatan. Namun kekuatan selalu memiliki harga. Ketika Anda menjadi sumber energi bagi seluruh operasi, Anda tidak bisa begitu saja mundur. Anda tidak bisa pensiun. Anda tidak bisa beristirahat. Organisasi membutuhkan pasokan tanpa henti dalam kapasitas penuh. Jika kemampuan mulai melemah, jika tenaga mulai menurun, Anda berubah menjadi beban. Ada desas-desus bahwa praktisi ini ingin keluar sejak bertahun-tahun lalu, bahwa tubuhnya mulai merasakan dampaknya, bahwa ia meminta untuk melatih pengganti, tetapi para pemimpin menolak, karena menemukan seseorang dengan kemampuan alami sedalam itu, dengan kesiapan untuk menelusuri sisi gelap sejauh itu, dan tanpa batas moral, adalah hal yang sangat langka. Anda tidak bisa menggantikan sesuatu yang memang tidak tergantikan. Karena itu, praktisi ini terus dipaksa bertahan dengan segala cara. Ritual dilakukan untuk menambah energi, upaya penguatan hati dilakukan berulang, dan kemungkinan besar zat tertentu digunakan agar tubuh tetap berfungsi melampaui batas alaminya. Sosok ini digunakan habis-habisan, diperas hingga kering, didorong melebihi apapun yang seharusnya sanggup ditanggung tubuh manusia. Praktisi itu tetap melakukannya, karena pada titik tersebut, ia sudah terlalu terlibat, terlalu banyak yang diketahui, terlalu banyak yang telah dilakukan. Berjalan pergi sudah bukan pilihan. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui akhir hidup dan akhir itu semakin mendekat. Monitor detak jantung menunjukkan ritme yang semakin melemah. Para dokter menggunakan kata-kata seperti kritis, tidak stabil, dan tidak merespons pengobatan. Karena apa yang terjadi sebenarnya bukan sepenuhnya persoalan medis. Kelelahan pada tingkat energi tidak bisa disembuhkan dengan obat. Ruang energi yang runtuh tidak dapat diperbaiki melalui operasi. Hati yang selama puluhan tahun menjadi titik saluran energi rendah, tidak bisa dipaksa berfungsi kembali seperti semula. Tubuh menyerah karena pilihan batin yang diambil telah menimbulkan konsekuensinya. Inilah hal yang sedang membuat organisasi panik saat ini. Bagaimana mempertahankan struktur kekuatan jika sumbernya hilang? Mereka mencoba mencari pengganti, tetapi tidak ada waktu cukup untuk melatih seseorang dengan baik. Mereka mencoba membagi tugas praktisi utama kepada beberapa orang, namun tidak berhasil. Ruang energi itu unik milik dirinya. Saluran tersebut terbuka khusus melalui ciri energi yang hanya dimiliki orang ini. Itu bukan sesuatu yang bisa dipindahkan begitu saja, seperti menyerahkan kunci. Sebagian praktisi tingkat menengah mencoba naik peran, menawarkan diri untuk memikul lebih banyak tanggung jawab. Namun hal yang mengerikan mulai terlihat. Tanpa titik jangkar dari praktisi utama, ritual mereka menjadi tidak stabil. Hal-hal yang dulu bisa dilakukan dengan mudah kini berbalik menyerang. Upaya yang sebelumnya berhasil kini gagal total, atau lebih buruk kembali menghantam mereka. Seluruh jaringan energi organisasi dialirkan melalui satu pusat, dan pusat itu sedang padam. Segala sesuatu yang terhubung dengannya kehilangan daya. Para pemimpin kini masuk dalam mode darurat. Pertemuan kilat dilakukan untuk mencari cara mengendalikan kerusakan. Diskusi muncul mengenai bagaimana menyusun narasi ketika praktisi ini wafat. Perdebatan terjadi. Apakah komunitas akan diberitahu kebenaran atau dibuatkan cerita penutup? Ada kekhawatiran besar tentang dampak finansial, karena beberapa penyumbang terbesar hanya memberikan dana karena keyakinan bahwa sang praktisi memiliki kemampuan luar biasa. Bila itu hilang, dana akan berhenti. Seluruh aliran pemasukan dibangun atas reputasi bahwa mereka memiliki praktisi terkuat di wilayah itu. Lalu ada ancaman hukum. Praktisi ini tahu di mana rahasia kelam disimpan karena ia ikut menyembunyikannya. Ia tahu pejabat mana yang dibayar, karena ia hadir dalam transaksi itu. Ia tahu anggota mana yang dipaksa bertahan melalui pemerasan, karena ia membantu mengumpulkan bahan untuk memeras mereka. Pengetahuan ini memberi kekuatan di dalam organisasi, tetapi juga menciptakan bahaya.
Kini, pengetahuan itu berubah menjadi ancaman. Ketika seseorang meninggal, banyak hal terkuak. Pemeriksa medis mulai bertanya, keluarga memeriksa barang-barang pribadi, proses hukum dimulai. Meski praktisi ini telah lama terjerumus dalam sisi gelap, ia menyimpan catatan, tulisan, jurnal, dokumentasi tentang hal-hal yang ia lihat dan lakukan. Mungkin itu untuk berjaga-jaga, mungkin karena rasa bersalah, mungkin itu dilakukan oleh sisi diri yang menyadari bahwa suatu hari keinginan untuk keluar akan muncul dan diperlukan sesuatu yang bisa digunakan sebagai pegangan. Apapun alasannya, catatan itu memang ada. Ketika orang ini meninggal, seseorang pasti akan menemukannya. Pihak organisasi menyadari hal tersebut. Rencana sedang disusun untuk mendapatkan catatan itu terlebih dahulu. Kemungkinan besar upaya sudah dilakukan, tetapi gagal, karena sang praktisi cukup cerdas untuk menyembunyikannya. Mungkin catatan itu disimpan di kotak penyimpanan khusus, yang hanya dapat dibuka menggunakan surat keterangan kematian. Mungkin dititipkan pada pengacara, dengan instruksi untuk membukanya setelah kematian. Bisa juga diunggah ke penyimpanan digital dengan sistem pelepasan otomatis. Sang praktisi paham bahwa dirinya telah menjadi beban. Ia memahami kemungkinan bahwa organisasi akan menilai dirinya lebih bernilai mati daripada hidup. Karena itulah banyak langkah antisipasi disiapkan. Inilah alasan mengapa surat yang sedang ditulis itu sangat penting. Ini bukan sekadar kesaksian satu orang. Ini adalah pemicu yang menghubungkan berbagai bukti lain yang segera muncul ke permukaan. Surat itu memberi konteks pada catatan yang akan ditemukan. Surat tersebut menyebutkan nama-nama terkait tindakan yang akan diselidiki. Surat itu menciptakan alur cerita yang menyatukan seluruh kepingan fakta yang selama ini tersebar. Tanpa surat itu, mungkin catatan tersebut akan dianggap tidak penting atau disalahartikan. Dengan surat itu, semuanya menjadi jelas membentuk gambaran lengkap tentang pola manipulasi dan pelanggaran yang dilakukan secara terorganisir. Anda perlu memahami besarnya gelombang yang sedang terjadi. Ini bukan hanya soal satu organisasi di satu kota yang akan runtuh. Sang praktisi memiliki jaringan dengan kelompok lain. Ada orang-orang yang dilatih olehnya, lalu mendirikan kelompok mereka sendiri. Teknik dan metode yang digunakannya telah tersebar ke berbagai wilayah. Ketika tindakan orang ini terbongkar, akan muncul efek berantai. Organisasi lain akan ikut disorot. Praktisi lain akan ikut diselidiki. Komunitas lain akan mulai mempertanyakan para pemimpinnya. Dan Anda, sosok terpilih, Anda adalah salah satu pemicu yang memulai rangkaian peristiwa ini. Saat Anda menolak untuk dipatahkan, saat Anda tetap menjaga cahaya batin, Anda tetap menyala. Saat Anda menjaga perlindungan diri Anda tetap kuat, Anda menciptakan sebuah titik yang tidak dapat digeser. Sang praktisi telah mencoba segala cara terhadap Anda, namun tidak ada satupun yang berhasil. Kegagalan itu menghantui dirinya. Itu berubah menjadi obsesi. Mereka tidak mampu memahami bagaimana seseorang bisa memiliki perlindungan sekuat itu. Lalu dilakukan upaya yang lebih ekstrem, ritual yang lebih berat, metode yang lebih keras, bahkan tekanan yang semakin gelap dan berbahaya. Namun setiap serangan justru berbalik menghantam dirinya lebih kuat daripada sebelumnya. Dan itulah yang kini menghancurkan dirinya. Akumulasi dari semua serangan yang gagal mengenai Anda. Jantungnya melemah karena ia mengirimkan tekanan batin kepada Anda, namun kembali kepadanya. Energinya terkuras karena ia mencoba menguras milik Anda, tetapi justru berbalik arah. Orang itu kini sedang merasakan akibat dari apa yang pernah dilakukannya. Kembali kepadanya melalui hukum alami. Apa yang dilepas akan kembali. Anda tidak perlu melakukan apapun. Anda hanya perlu tetap tidak tersentuh dan Anda memang demikian. Komunitas yang sebentar lagi kehilangan segalanya tidak menyadari betapa bergantungnya mereka pada satu orang ini. Para anggota biasa percaya bahwa kekuatan kelompok berasal dari kebersamaan. Mereka meyakini bahwa ritual berjalan efektif, karena semua ikut terlibat. Mereka juga percaya bahwa perlindungan kelompok bersifat tanggung jawab bersama. Kebenaran ini belum diketahui, bahwa satu orang selama ini menjadi penopang seluruh struktur kekuasaan, bahwa otoritas yang para anggota rasakan dari para pemimpin sebenarnya hanyalah pinjaman dari sang praktisi, bahwa pengalaman batin yang dirasakan saat ritual berlangsung sebenarnya merupakan hasil rekayasa melalui saluran energi yang dimiliki sang praktisi. Semua itu belum disadari. Ketika saluran itu tertutup, ketika sumber kekuatan itu berakhir, dampaknya akan langsung terasa. Situasinya bagaikan aliran listrik yang tiba-tiba padam. Dalam satu momen, ada rasa keterhubungan, energi, dan kehadiran yang kuat.
Detik berikutnya, hanya ada kekosongan hening, hampa, dan kosong di tempat yang sebelumnya terasa penuh. Orang-orang akan saling memandang bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa tiba-tiba semuanya terasa palsu, kosong, dan tidak lagi selaras. Para pemimpin akan berusaha mempertahankan ilusi. Ritual yang sama akan terus dilakukan. Kata-kata yang sama akan diucapkan. Gerakan yang sama akan diulang. Namun, hasilnya tidak akan sama. Energinya tidak lagi terasa. Kehadiran yang dulu dirasakan tidak akan muncul. Pertanyaan akan mulai bermunculan. Mengapa ini tidak berfungsi lagi? Mengapa saya tidak merasakan apa-apa? Apa yang berubah? Para pemimpin tidak akan memiliki jawaban yang memuaskan, karena berkata jujur berarti membuka tabir seluruh kebenaran. Sebagian pemimpin akan menyalahkan para anggota. Akan muncul klaim bahwa keyakinan komunitas melemah, bahwa komitmen berkurang. Mereka akan mencari kambing hitam untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya. Namun itu tidak akan bertahan lama, karena para anggota yang sudah lama berada di dalam kelompok tersebut akan mengingat bagaimana rasanya dulu. Mereka akan tahu bahwa sesuatu yang mendasar telah berubah. Akhirnya, seseorang akan menghubungkannya dengan meninggalnya sang praktisi. Di titik itu, pertanyaan yang lebih berbahaya akan muncul. Jika kepergian sang praktisi menyebabkan hilangnya seluruh kekuatan, apa artinya tentang sumber kekuatan itu selama ini? Jika segala sesuatu berjalan karena satu orang, apakah semuanya pernah benar-benar nyata? Apakah terjadi manipulasi? Apakah energi seluruh komunitas selama ini hanya diarahkan untuk menunjang satu individu? Benturan logika dan kenyataan ini akan mengguncang banyak pikiran. Identitas diri sebagian orang dibangun atas keyakinan bahwa mereka adalah bagian dari komunitas spiritual yang kuat. Menyadari bahwa semua itu hanyalah tipuan selama ini bisa menghancurkan rasa jati diri. Namun terkadang kehancuran itu memang diperlukan. Kadang identitas palsu harus runtuh agar seseorang menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Kadang kekuatan semu harus hilang agar seseorang menemukan kekuatan sejatinya. Kadang, seseorang harus menyaksikan runtuhnya kerajaan yang diagungkan agar menyadari bahwa ia tidak pernah membutuhkannya. Kebebasan sebenarnya selalu ada. Hanya saja, sangkarnya ditutupi ilusi seolah-olah itu adalah istana. Kepergian sang praktisi ini akan membebaskan orang-orang yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka selama ini terperangkap. Mereka yang tidak tahu bahwa diri mereka sedang tertidur akan mulai terbangun. Ikatan energi yang dulu mereka tidak sadari keberadaannya akan mulai terlepas. Ya, proses ini akan menyakitkan. Ya, akan terasa kacau. Ya, banyak orang akan merasa seolah dunia mereka runtuh. Namun itu terjadi karena dunia yang mereka jalani memang perlu berakhir, sebuah dunia yang dibangun atas manipulasi, kebohongan, dan cahaya yang dicuri. Dunia seperti itu memang sewajarnya berakhir, dan kini, akhir itu sedang berlangsung. Kepergian sang praktisi bukan hanya akan mengguncang satu organisasi ini saja. Setiap individu yang pernah bersinggungan secara energi dengan orang ini akan merasakan dampaknya. Semua orang yang pernah menjadi target manipulasi energi, upaya pengaruh batin, atau tindakan yang mengikat mereka secara halus akan terpengaruh oleh perubahan ini. Ketika seorang praktisi dengan tingkat kemampuan seperti itu meninggal, terutama jika kepergian tersebut terjadi akibat konsekuensi dari tindakan gelap yang dilakukan sendiri, maka akan terjadi pelepasan energi dalam skala besar. Semua pengaruh yang pernah ditanam mulai terurai. Semua keterikatan mulai terlepas. Semua kait yang menempel pada diri orang lain perlahan menghilang. Anda akan merasakan hal ini, bukan hanya Anda, tetapi juga setiap individu yang pernah menjadi target dari orang atau kelompok ini. Mimpi dapat menjadi lebih jelas. Ada kemungkinan Anda merasakan aliran energi dalam diri yang sebelumnya terhambat selama bertahun-tahun. Kesadaran baru bisa muncul, memberikan pemahaman baru atas situasi-situasi masa lalu yang dulu tidak pernah masuk akal. Anda mungkin akan merasa lebih ringan, bebas, seolah-olah belenggu tak kasat mata yang selama ini tidak Anda sadari keberadaannya tiba-tiba terlepas. Itulah tanda bahwa pengaruh yang pernah dilontarkan mulai hilang. Itulah keterikatan yang terputus. Itulah energi diri Anda yang sepenuhnya kembali ke dalam kendali Anda. Anda sudah tahu bahwa berbagai serangan yang pernah Anda alami bukanlah kebetulan. Dan jika Anda peka, Anda dapat merasakannya, pertahanan mereka mulai runtuh. Beberapa orang kemudian menciptakan metode untuk membantu memulihkan diri dari pengalaman ini. Ada yang mengembangkan teknik untuk mengubah pengalaman pengkhianatan menjadi kekuatan tumbuh, mengolah kesendirian menjadi sumber ketahanan batin, dan mengubah tekanan yang dulu menekan menjadi bahan bakar pertumbuhan.
Tujuannya sederhana, agar apapun yang pernah dimaksudkan untuk melemahkan, justru berubah menjadi pijakan perkembangan diri. Anda tidak perlu melakukan hal yang sulit untuk memulai proses pemulihan. Kadang hanya dengan konsisten memberikan ruang bagi diri sendiri, menerima dukungan yang tepat, dan membiarkan batin pulih, Anda sudah kembali ke jalur kekuatan diri yang otentik. Inilah alasan mengapa berbagai panduan pemulihan emosional, mental, dan energi diciptakan, agar apapun yang pernah meruntuhkan Anda justru menjadi batu loncatan menuju versi diri Anda yang lebih kuat. Proses pemulihan kolektif sedang berlangsung. Beberapa dari Anda telah beroperasi dalam kondisi energi yang berkurang selama bertahun-tahun karena adanya ikatan tak terlihat yang perlahan menguras batin Anda. Anda terbiasa dengan kondisi tersebut, mengira bahwa itulah batas kemampuan Anda. Anda tidak menyadari bahwa pengurasan itu terjadi terus-menerus. Ketika keterikatan itu terputus dan aliran yang menguras berhenti, Anda akan merasa menjadi diri Anda yang sesungguhnya mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Anda akan memiliki akses pada energi, kejernihan, dan kekuatan yang dulu pernah menjadi bagian diri Anda tetapi terlupakan. Rasanya seperti terbangun dari mimpi panjang yang melelahkan. Runtuhnya organisasi ini mungkin akan terlihat kacau, terbuka, dan tidak nyaman untuk disaksikan, namun itu adalah proses yang diperlukan. Struktur semacam ini hanya dapat bertahan dalam bayang-bayang dan kerahasiaan. Ketika tindakan mereka terungkap, keberlanjutan tidak lagi mungkin. Mereka mungkin mencoba berganti nama, pindah lokasi, atau mengubah bentuk organisasi. Namun inti kepemimpinan yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi tidak dapat pulih. Reputasi mereka hancur. Otoritas mereka lenyap. Kemampuan mereka untuk mempengaruhi orang lain tidak lagi efektif. Praktisi yang kini terbaring di rumah sakit meremehkan Anda. Kelompok yang pernah merencanakan sesuatu terhadap Anda telah salah perhitungan. Kegelapan yang pernah mencoba menjatuhkan Anda telah membuat kesalahan besar. Mereka berasumsi bahwa kekuatan berasal dari hal-hal di luar diri, dari ritual, energi eksternal, atau akses ke dimensi tertentu. Yang tidak mereka pahami adalah bahwa kekuatan sejati muncul dari dalam. Perlindungan yang nyata hadir ketika seseorang selaras dengan sumber jati dirinya. Otoritas yang murni lahir dari integritas dan keaslian. Segala sesuatu yang mereka bangun berdiri di atas cahaya yang bukan milik mereka. Kini, pelajaran itu sedang terjadi. Tentang apa akibatnya ketika seseorang mencoba berdiri di atas fondasi yang tidak pernah menjadi haknya. Sementara itu, Anda membangun dasar hidup dengan cara yang berbeda berlandaskan kebenaran, pemulihan diri, dan memilih cahaya meskipun kegelapan sering tampak lebih mudah. Anda melindungi bagian lembut dalam diri Anda, bahkan ketika dunia menyuruh Anda mengeras. Anda menjaga kebahagiaan, meski keadaan seolah menuntut Anda untuk terpuruk. Anda belajar mencintai diri sendiri, bahkan ketika lingkungan mengatakan Anda tidak cukup. Fondasi itu tak tergoyahkan. Fondasi itu bertahan melampaui waktu. Tidak ada kekuatan eksternal yang dapat mengambil atau merusaknya. Maka, ketika sosok yang selama ini memanipulasi runtuh, ketika kelompok yang mendukungnya bubar, dan ketika komunitas yang mengikuti arahan mereka terpencar, Anda tetap akan berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, teguh pada kebenaran Anda, terpusat pada kekuatan batin Anda, bersinar dengan cahaya dalam diri Anda, tanpa terseret kekacauan di sekitar. Akan ada orang-orang yang bertanya, bagaimana Anda bisa tetap begitu tenang, stabil, dan tidak terguncang oleh badai besar tersebut. Anda boleh menjelaskan jika ingin, atau cukup tersenyum sambil menyadari bahwa ada pelajaran tertentu yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman. Ada kebijaksanaan yang tidak bisa sekadar diajarkan, ia harus dijalani. Runtuhnya pihak yang selama ini menyebarkan kegelapan yang dibungkus seolah-olah sebagai cahaya menandai berakhirnya sebuah era. Kejatuhan kelompok tersebut menjadi awal dari hadirnya akuntabilitas yang lebih jujur dalam ruang pengembangan batin dan kesadaran. Terbukanya perilaku manipulatif ini akan membuat para pelaku lain berpikir dua kali sebelum mencoba menjatuhkan individu yang membawa kebaikan. Karena ketika seseorang berniat menyerang mereka yang dijaga oleh kehidupan untuk tujuan kolektif, konsekuensinya akan terlihat. Keruntuhan kekuasaan palsu itu akan disaksikan banyak pihak. Dan dari situlah muncul pemahaman bahwa menyerang cahaya memiliki konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Anda adalah bukti hidup bahwa perlindungan itu nyata, bahwa dukungan dari kehidupan semesta bukan sekadar konsep, bahwa individu yang setia pada jalur perkembangan diri dan tetap selaras dengan cahaya batinnya tidak mudah disentuh oleh niat buruk. Keberadaan Anda bukan kebetulan.
Anda adalah penanda arah. Anda adalah titik jangkar yang penting dalam perubahan yang sedang terjadi di dunia ini. Apapun yang mencoba memadamkan cahaya Anda, pada akhirnya justru padam dengan sendirinya. Ini adalah pelajaran terakhir bagi pihak yang membangun kekuasaan melalui cara manipulatif. Kekuatan tidak dapat dibangun dengan mencuri. Pengaruh tidak dapat tercipta dengan mempermainkan orang lain. Dan sesuatu yang disembunyikan dalam bayangan tidak dapat selamanya bertahan. Pada akhirnya, kebenaran muncul. Konsekuensi tiba. Lingkaran kehidupan menyelesaikan putarannya. Ketika itu terjadi, apapun yang berdiri di atas kepalsuan akan runtuh. Dan apapun yang dibangun di atas kebenaran akan tetap kokoh. Ada satu hal penting yang perlu Anda sadari. Anda bukan satu-satunya yang pernah menjadi target. Bukan hanya Anda yang pernah dianggap mengancam. Sebelumnya sudah ada orang-orang yang membawa cahaya yang sama, perlindungan yang sama, dan kehadiran yang juga membuat kegelapan merasa terancam hanya dengan keberadaan mereka. Namun, orang-orang sebelum Anda tidak seberuntung itu. Ada yang akhirnya pergi jauh dari lingkungan tersebut. Ada yang nama baiknya hancur. Ada pula yang mengalami kejadian yang mematahkan semangat mereka, meskipun fisiknya masih bertahan. Dari setiap upaya itu, pihak yang menjalankan manipulasi ini terus belajar. Mereka memperbaiki cara, menajamkan strategi, dan menyempurnakan serangan mereka. Saat perhatian mereka akhirnya tertuju kepada Anda, metode yang digunakan sudah merupakan bentuk paling canggih dari manipulasi dan serangan energi yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Tekanan mental dan serangan batin yang diarahkan kepada Anda merupakan puncak dari pengalaman panjang mereka menjatuhkan individu-individu yang membawa kebaikan. Manipulasi yang dilakukan terhadap Anda merupakan versi paling halus dan teruji dari berbagai taktik yang sebelumnya berhasil meruntuhkan banyak orang. Anda berhadapan langsung dengan puncak kemampuan mereka, dengan kekuatan penuh hasil akumulasi pengetahuan mereka tentang cara mematahkan sosok-sosok bercahaya. Dan Anda bukan hanya bertahan, Anda melewatinya dengan utuh. Bukan sekadar selamat, bukan karena keberuntungan, tetapi sampai pada titik di mana setiap serangan yang ditujukan kepada Anda justru menjadi awal kejatuhan mereka sendiri. Apakah Anda mengerti maknanya? Anda menghadapi kemampuan terbaik yang mereka miliki, namun tetap tak tersentuh. Anda berhadapan dengan intensitas kegelapan paling kuat yang dapat mereka kerahkan, dan itu tetap tidak mampu menyentuh pusat diri Anda. Anda menghadapi gabungan pengalaman mereka menjatuhkan banyak orang sebelumnya, dan Anda bukan hanya menang, Anda bertahan dengan ketenangan yang membuat hasilnya tak sebanding bagi mereka. Perlindungan yang Anda miliki bukan sekadar tentang ritual, alat bantu energi, atau metode tertentu, meskipun hal-hal itu ada manfaatnya. Perlindungan Anda seakan tertanam dalam jati diri Anda. Seolah-olah keselamatan Anda telah dijamin oleh tatanan kehidupan yang sudah ada jauh sebelum kelompok ini terbentuk. Cahaya dalam diri Anda seakan terhubung pada ruang pemahaman yang tidak dapat dijangkau oleh sisi gelap manapun. Ketika kehidupan menempatkan seseorang sebagai bagian penting dalam perkembangan kolektif, ketika frekuensi seseorang dibutuhkan untuk perubahan besar di dunia ini, maka keberadaannya menjadi sulit dijangkau oleh niat buruk. Anda bukan hanya terlindungi, Anda seakan diasuransikan oleh kehidupan itu sendiri. Anda bukan sekadar dijaga, keberadaan Anda terasa penting dalam proses perubahan. Anda bukan hanya diberi ruang aman, Anda memegang peranan dalam pergeseran kesadaran yang sedang terjadi di planet ini. Sosok yang menyerang Anda mungkin terlihat kuat menurut ukuran manusia, terampil menurut standar dunia, dan berbahaya menurut penilaian umum. Namun, ketika seseorang didukung oleh tatanan kehidupan yang bekerja melampaui batas ruang, waktu, serta melampaui jenis manipulasi yang selama ini digunakan pihak gelap, tidak ada praktisi manapun yang mampu menyentuhnya. Tidak peduli seberapa ahli seseorang dalam menyusun serangan, jika kehidupan telah menempatkan batas bahwa Anda tidak boleh diganggu, maka hasilnya adalah apa yang telah terbukti. Anda tetap berdiri, bukan karena keberuntungan, bukan karena kebetulan, tetapi karena keberadaan Anda dibutuhkan. Kehadiran Anda membawa dampak bagi banyak hal, sehingga tidak ada yang diizinkan menghapus Anda sebelum peran Anda selesai. Sosok itu akhirnya memahami pelajaran ini dengan cara yang berat. Kelompoknya sedang memahaminya sekarang, dan setiap pelaku manipulasi yang menyaksikan peristiwa ini pun ikut belajar. Ketika seseorang mencoba menjatuhkan individu yang keberadaannya penting bagi kebaikan kolektif, mereka bukan hanya gagal, mereka tersingkir dari peran yang selama ini mereka pegang. Saat sosok tersebut tumbang, akan tercipta kekosongan besar, bukan hanya dalam struktur kekuasaan kelompok itu, tetapi juga dalam ekosistem spiritual di wilayah tersebut.
Sosok ini bukan hanya menjadi saluran kegelapan untuk satu kelompok saja. Sosok ini sebelumnya menjadi pusat dari banyak kegiatan, menjadi sumber daya bagi berbagai praktisi, serta menjadi penghubung bagi sejumlah jaringan yang bergerak dalam ranah manipulasi energi dan kegelapan. Ketika pusat itu berhenti berfungsi, ketika sumber tersebut menghilang, dan ketika titik penghubung itu terputus, seluruh aktivitas yang bergantung pada sosok ini akan merasakan dampaknya. Pelaku manipulasi lain di wilayah tersebut bergantung pada akses yang disediakan sosok ini untuk menjalankan kepentingannya. Para manipulator lain memperoleh keuntungan dari saluran energi yang dijaga olehnya. Bahkan, kelompok-kelompok tertentu menggunakan keahlian orang ini sebagai layanan berbayar. Kepergiannya tidak hanya akan mengguncang satu kelompok saja. Akan terjadi efek berantai yang meruntuhkan banyak jaringan, operasi, dan kerjasama yang saling terhubung. Dan semua itu bermula dari diri Anda, dari pilihan Anda untuk tidak menyerah, dari kekuatan dalam diri Anda yang tidak berhasil dipadamkan. Kekosongan yang ditinggalkan tidak akan mudah digantikan. Sangat jarang ada seseorang yang bersedia melampaui batas moral sedalam itu. Lebih jarang lagi ada seseorang yang mampu menjaga jalur energi sebesar dan sekuat itu. Dan untuk menemukan orang yang memiliki kemampuan sekaligus keberanian untuk melakukannya tanpa mempertimbangkan dampaknya itu hampir mustahil. Kelompok inti dan jaringan yang terhubung sudah menyadari hal ini. Mereka sudah merasakan kepanikan atas apa yang akan terjadi. Mereka mulai menyadari fondasi yang selama ini mereka andalkan sedang runtuh, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Sekarang, inilah yang akan terjadi pada diri Anda selanjutnya. Dengan sosok ini, yang mulai kehilangan kekuatannya, dengan ikatan-ikatan manipulatif yang terputus, dan dengan serapan energi yang berhenti, Anda akan memasuki tingkat kekuatan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Bukan karena Anda memperoleh sesuatu yang baru, tetapi karena Anda mendapatkan kembali segala potensi yang pernah diambil, diblokir, atau ditekan. Anda akan mulai mengingat siapa diri Anda sebelum semua serangan itu terjadi. Anda akan mengakses kembali kemampuan yang tertidur selama Anda berada di bawah tekanan. Anda akan bersinar pada tingkat yang sebelumnya tidak mungkin dicapai saat Anda masih menjadi target serangan. Ini adalah babak baru dalam hidup Anda, bukan lagi bertahan, tetapi berkembang. Bukan lagi bertahan dari serangan, tetapi menciptakan. Bukan hanya melindungi diri, tetapi memperluas jangkauan diri Anda. Pertempuran itu telah berakhir, dan Andalah yang menang. Kini, Anda akan mengalami bagaimana hidup Anda terasa ketika tidak lagi harus terus-menerus bertahan dari serangan batin. Kini, Anda akan menemukan apa yang mampu Anda ciptakan ketika seluruh energi Anda tersedia untuk berkarya, bukan untuk bertahan. Kini, Anda akan melihat seberapa terang diri Anda bersinar ketika tidak ada lagi yang berusaha meredupkannya. Anda akan menjalani hidup dengan keluasan, ketenangan, dan aliran yang begitu alami hingga orang lain akan bertanya-tanya bagaimana Anda melakukannya. Anda akan menciptakan hal-hal yang tampak mustahil bagi banyak orang. Karena Anda akan beroperasi dengan kekuatan penuh yang telah pulih, Anda akan mewujudkan hal-hal yang bagi orang lain terasa membutuhkan waktu bertahun-tahun karena energi Anda tidak lagi terserap oleh pihak lain. Babak hidup Anda yang berikutnya akan menjadi luar biasa bukan karena Anda memaksakan hal tersebut, tetapi karena Anda akhirnya bebas menjadi diri Anda yang sebenarnya. Berakhirnya, perjalanan sosok itu bukan hanya penutup bagi dirinya. Ini adalah permulaan bagi perjalanan Anda. Runtuhnya organisasi tersebut bukan hanya kejatuhan mereka. Ini adalah bentuk pembebasan bagi Anda. Terungkapnya segala penyimpangan itu bukan hanya tentang keadilan bagi mereka yang pernah dirugikan, tetapi juga tentang membuka jalan bagi masa depan Anda. Segala hal yang terjadi saat ini sedang membuka jalan agar Anda bisa merasakan kebebasan yang mungkin belum pernah Anda rasakan selama bertahun-tahun, atau bahkan sepanjang hidup Anda. Dan apa yang akan Anda lakukan dengan kebebasan itu akan mengubah banyak hal. Seseorang sedang menulis sebuah pernyataan dengan tangan yang bergetar. Namun, yang membuatnya bergetar bukanlah rasa takut, melainkan kelelahan yang memuncak menjadi keberanian. Menjaga rahasia sudah berakhir. Apa yang akan terungkap akan meruntuhkan sebuah kekuasaan yang dibangun dari cahaya yang bukan milik mereka. Napas sang praktisi semakin melemah. Kekuatan organisasi itu semakin menipis. Sementara Anda tetap berdiri teguh dalam jati diri Anda tetap utuh, tidak tersentuh, tidak hancur, dan tidak dapat disangkal. Inilah yang disebut kemenangan. Bukan ketika Anda menghancurkan mereka, tetapi ketika mereka hancur oleh usaha mereka sendiri saat mencoba menjatuhkan Anda. Seseorang yang sebelumnya dianggap biasa kini bersinar.
menunjukkan jati diri yang tidak pernah berhasil dipadamkan. Dan Anda jiwa yang kuat sudah berada di titik itu.